Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku Dewi. Teman-teman, ini sore-sore Pak suami lagi mau nanam sawi. Yuk kita lihat Pak suami lagi pindah tanam sawinya, teman-teman. Oke, ayo kita lihat suami aku lagi pindah sawinya. Itu dia udah di kebun, dia baru pulang kantor. Ya ampun, lihat itu teman-teman, sayuran aku dipatok ayam. Nah itu daunnya dipatok ayam ya, banyak banget dimakan ayamnya. Tuh daunnya. Yang daun sawinya kena ayam. Daun sawinya ada banyak yang dipatok ayam. Kurang ajar tuh ayam. Langsung aja kita lihat Pak suami pindah tanam sayurannya, cara dia menanam sayur. Sayang mau pindah sayuran ya? Iya. Kasih tahu ini cara nanam sawinya gimana, takut ada teman-teman yang pengen belajar. Ini umur berapa hari dipindah tanamnya? Umur 14 hari. Umur 14 hari teman-teman dipindah tanam di paralon ya, di instalasinya. Kalau ini di proses penyemaiannya. Ini sawi apa ya? Sawi keriting. Oh, ini sawi keriting teman-teman, atau sawi samhong ya. Mau makan ya? Kucingnya belum makan. Alhamdulillah teman-teman, berkat usaha sawi hidroponik ini kita bisa untuk menabung ya teman-teman. Dan sudah sekitar 6 tahun ya kita usaha sawi hidroponik ini. Ini usaha rumahan sampingan ya teman-teman. Untuk pekerjaan suamiku tuh, dia tuh cleaning service di suatu bank ya. Untuk gaji cleaning service itu pun tidak memadai ya teman-teman, tidak mencukupi. Makanya kita buka usaha sendiri, usaha sampingan. Dulu sebelum kita buka usaha sawi hidroponik ini, kita tuh sering banget ya kalau belum gajian itu kita pinjam dulu sama saudara kayak gitu ya, atau sama teman-teman di kantornya itu. Kalau udah gajian baru kita kembalikan uang yang kita pinjam, dan seterusnya seperti itu sampai akhirnya kita bisa punya ide untuk buka usaha sendiri. Karena kita kan hobinya itu nanam ya. Dulu saya tuh sukanya tanamnya itu di tanah gitu ya, di dalam kantong semen kayak gitu saya tanam sawi. Terus kita lihat-lihat di YouTube ya, ada cara nanam sawi tanpa menggunakan tanah. Terus saya minta sama suami untuk numpang di tanah orang ini. Ini dulu tuh tanah ini saya tumpang ya, numpang nanam gitu. Sering saya omongin sama suami, suruh telepon yang punya tanah, kita mau numpang tanahnya boleh tidak, kayak gitu. Terus suami tuh sampai jengkel ya juga sama aku. Karena apa, terlalu lite katanya, terlalu gimana gitu ya, sering banget minta gitu, suruh diteleponin gitu. Dia pun agak malas juga dulu ya. Cuma karena aku tuh orangnya kalau udah niat itu harus dapat kayak gitu. Jadi lama-lama suamiku mau juga menelepon orang yang punya tanah ini. Terus suamiku telepon katanya mau numpang tanam. Terus orang itu bilang, iya nggak apa-apa katanya.
Dan akhirnya kami boleh numpang tanam di tanah orang ini. Dan setelah kami udah berjalan sekitar 5 bulan gitu ya, tanam sayurnya di sini di tanah orang ini, orang itu mau jual tanahnya. Katanya tanah itu mau dijual katanya. Terus kami bingung dong, kami udah bikin instalasi ya, udah pasang itu paralon kayak gini kan nggak mungkin kami bongkar kan. Terus orang yang mau beli yang pertama itu nggak jadi teman-teman. Alhamdulillah banget, saya senang banget orang itu nggak jadi beli. Padahal udah di DP ya 5 juta kata yang punya tanah itu. Terus orang itu nggak jadi beli karena dia nggak punya uang katanya. Terus orang itu yang punya tanah nawarin lagi dengan kami, suruh kami ambil tanahnya ya. Alhamdulillah kami ambil, bisa bayar 2 kali bayar ya. Harganya itu 35 juta. Terus kami bayar separuh dulu kami bayar karena emang nggak ada uang juga ya. Itu pun uang dari hasil saya tabung dikit-dikit gitu ya. Dan yang sisanya kita tabung lagi dari uang hasil sayurnya. Dan akhirnya kita bisa untuk melunasi harga tanahnya. Dan sekarang tanahnya udah jadi milik kami sendiri kayak gitu teman-teman. Dan lanjut cerita kita setelah punya ini tanah sendiri, kita kembangkan lagi sayuran sawinya, kita tambah banyak lagi untuk jumlah tanamnya, paralonnya kita banyakkan lagi. Jadi kita bisa nabung ya teman-teman, udah 6 tahun ini dari hasil uang sayuran sawi ini. Kami itu bisa menabung untuk beli mobil teman-teman. Ya saya senang banget teman-teman, yang dulunya saya tidak pernah kepikiran mau punya mobil. Dan setelah saya punya usaha ini, saya kepikiran juga mau punya mobil kayak gitu. Jadi aku nabung ya uangnya. Untuk awal-awal aku menabung itu, Pak suami itu tidak setuju ya. Karena apa? Katanya takut nanti tidak cukup untuk aku belanja uang bulanannya. Katanya kalau ditabung nanti takut nggak cukup, nanti kita makan katanya gitu. Tapi aku bilang tenang aja, aku bisa kok menghandle semuanya, aku bisa hemat, aku bilang kayak gitu ya. Jadi akhirnya dia nurut aja, dari uang sayurannya kita tabung aja. Lalu gimana uang untuk makannya? Kalau uang sayurnya ditabung, uang sayurnya memang bisa untuk ditabungkan teman-teman, karena suamiku kan punya gaji di kantor. Jadi untuk uang makan itu kita ambil dari uang gaji, dan kalau ada sisa dari uang gajinya baru kita tabungkan semua kayak gitu. Sebenarnya gaji suamiku tuh di kantor itu tidaklah gede ya teman-teman, sekitar 3 jutaan kayak gitu. Iya pas 3 juta kayak gitu. Itu tak cukup ya teman-teman kalau tidak dibantu dengan usaha sayuran ini. Terkadang orang-orang kantor, teman-teman kantor Pak suami juga heran ya, kok bisa katanya kami tuh gaji kecil, hanya ke cleaning service, tapi kami bisa punya rumah kayak gitu ya, bisa punya rumah yang lumayan besar kayak gitu. Semua itu harus pandai-pandai kita ya teman-teman. Dan menurut aku kita itu harus pandai cari uang dan harus pandai menabung ya. Percuma juga kalau kita pandai cari uang tapi kita tidak pandai menabung. Banyak orang yang bisa bekerja cari uang, dan tidak sedikit juga yang tidak bisa menabung ya, tidak bisa mengelola keuangannya. Seringkali aku bilang sama anak aku, kalau cari pendamping hidup atau pasangan hidup, istri, itu harus bisa mengelola keuangan, harus bisa menabung. Jangan mudah tergiur dengan apapun yang ada di luaran sana, seperti contohnya baju baru, seperti skincare kayak gitulah. Aku tuh tidak pernah ya kayak gitu ya, terlalu boros untuk hal-hal itu. Mungkin banyak orang yang tidak percaya,
Kalau aku tuh tidak suka membeli yang berlebihan kayak gitu, seperti celana dalam, BH itu aku itu memang sampai robek dan sampai kendor ya talinya, baru aku buang dan aku beli baru. Kalau kita menginginkan sesuatu yang lebih, yang agak mahal harganya, kita bisa mengorbankan yang lainnya dulu teman-teman. Aku kasih contoh aja, seperti skincare itu nggak usah dulu ya, atau beli baju terus-terusan tuh nggak usah, cukup 1 tahun sekali aja kita beli bajunya. Itu dulu aku seperti itu ya, tapi untuk sekarang ini sudah agak lumayan ya, aku udah agak sering beli baju. Karena apa? Aku tuh kan sekarang ini bikin konten ya. Jadi kan gak enak banget ya kalau aku itu pakai itu terus kayak gitu. Sebelum aku terjun di konten kreator itu, memang aku tuh sehari-harinya itu pakai bajunya itu jelek ya di rumah, suka baju yang sobek-sobek. Memang nggak punya baju yang baru ya. Nah kayak sekarang ini itu baju aku tuh sobek ya lengannya itu, memang aku suka pakai baju kayak gini. Menurut aku kalau untuk bekerja, untuk beraktivitas di kebun itu, aku tidak perlu pakai baju yang baru dan yang bagus. Mungkin kalian tidak percaya ya dengan keadaan aku itu bisa ya pergi jalan-jalan ke pasar memakai pakaian kayak gini. Pernah juga aku sekali pergi ke Air Kijang itu ya, tempat kampung aku. Di situ kan banyak teman-teman dan saudara aku. Mereka itu suka menanyakan, kamu udah punya rumah belum? Mungkin mereka bertanya seperti itu karena lihat penampilan aku ya. Penampilan aku itu cukup sederhana dan seperti orang yang sangat kesusahan kayak gitu ya. Tidak rapi, kumuh, bajunya tuh jelek kayak gitu. Padahal saya udah punya rumah sendiri ya teman-teman. Dan banyak juga mereka bertanya, kamu ngontrak di mana? Kamu udah punya rumah atau belum? Sering nanya seperti itu. Mereka tidak tahu ya kalau aku tuh udah punya rumah. Karena memang penampilan aku itu sederhana ya, tidak seperti orang-orang yang kebanyakan kayak gitu. Kalau keluar itu suka berpenampilan yang berlebihan. Dan dari gaji omset bulanan kita dari usaha ini bisa mencapai 15 juta ya per bulannya teman-teman. Terkadang lebih dan terkadang kurang, itu pun tergantung dari penjualan kita ya teman-teman. Kalau lagi lancar ya alhamdulillah. Dan aku doakan semoga bunda-bunda semuanya termotivasi dengan videonya aku, dan kalian bisa buka usaha sampingan ya. Jangan mengandalkan dari penghasilan utama saja, karena itu tidak akan cukup ya. Saya sudah pernah merasakannya seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah kita sebentar lagi akan proses pembelian mobil teman-teman. Untuk sekarang ini kita lagi proses menabung uang ongkirnya aja, karena untuk uang mobilnya sudah tercukupi, sudah cukup ya. Sekarang ini tinggal kita ngumpul uang untuk ongkirnya aja. Untuk pembeliannya saya lewat dari Batam ya teman-teman. Ongkir dari Batam itu ke Natuna itu mungkin sekitar 8 jutaan gitu. Semoga secepatnya aku dan suami bisa mengumpulkan dana untuk ongkirnya lagi ke sini, karena kita udah nggak sabar ya teman-teman. Sudah 6 tahun kita menabung untuk beli mobil impian kita. Alhamdulillah banget, aku sangat bersyukur dan berterima kasih sebanyak-banyaknya dengan usaha yang kami geluti sekarang ini, usaha sawi hidroponik. Kalian percaya nggak, aku tuh sering banget ya ngomong berterima kasih dengan sawi-sawi aku. Menurut aku semua yang aku tanam itu mereka ngerti ya, yang apa yang aku ucapkan kepada mereka. Nah sampai di sini dulu videonya, jangan lupa di subscribe, like dan komennya, dan nyalakan juga tombol loncengnya. Assalamualaikum.